Yang darurat kebakaran itu 113. Nah, itu ya, 113 betul. Terus Bapak yang jawab tadi 112. Betul juga. Apa dua betul? Jadi ini 113 itu adalah nomor darurat yang berada di naungan Dinas Kebakaran. DCC kalau kalian. Nah, Diskar Command Center. Dinas Kebakaran Command Center itu 113. Nah, kalau Command Center Kota Bandung, kalau saya 2011 kemarin di USA ya, tahu nggak USA itu apa? Maka saya sekarang tinggal ujung Berung sebelah atas. Ya, masih ingat saya dulu. Ya punten ya, saya kan muslim ya. Kalau saya dulu berangkatnya bulan tadi, itu adalah Command Center Kota Bandung. Kalau Bapak ingat 112 sah. Ingatnya 113 sah, 112 sah. Nah 112 itu lebih ke umum. Ada KDRT. Oh ya, bisa dua. Janda yang kawin deui. Jadi telat ke pemadam. Telat atau 15 menit kan kaya masyarakat kita. Pak kebakaran nih ketika beres ngomong pemadam udah ada. Benar gak? Masyarakat itu sebenarnya pinginnya. Tapi tetap kita tidak bisa bahan, menghilangkan bahan. Ada tadi kan hilangkan salah satu. Ini yang kebakaran. Masukkan ke ruangan kedap udara. Kalau ruangannya tidak dikedapkan, pastikan cairan-cairan yang mudah terbakar termasuk gas. Dan C adalah kelistrikan. Nah, tapi di sini kita punya dredging powder, CO2 dan talon. Oke, kita kupas. Nah, ini adalah permainan di hidran. Karena hidran itu ada nozzle. Ketika nozzle pemadaman di luar ruangan kah? Pemadaman jarak jauh kah? Pemadaman di dalam ruangan kah? Nah, kita main di sini. Oh, jarak jauh berarti perlu jet. Itu jangkauan bisa sampai 30 meter, ya. Oh, air carilah atau kain terus dulu ditutup baru bisa. Jadi air berbentuk air murni seperti itu nggak bisa pemadaman ke benda cahaya mudah terbakar dan kelistrikan. Jadi air hanya bisa ke benda padat. Oke, lanjut ya. Hanya B dan C. Yang kita punya sekarang ada di dua, yaitu multi purpose. Bisa ke A, B, C. Apa B, C? Kopi se? Kopi seduhan. Mana B, C? Bisa. Sebelum saya perkenalkan dulu ini nih, Bipek ini kenceng kan ya? Ya, sekeras hatiku, selembut hatimu. Karena belum kita posisi mau nembak, baru posisi mau mengoperasikan. Nih, contoh soal di 5 meter, jongkok kuda-kuda seperti ini. Ini tong sila, dek botram ya teman. Ya. Kalau segel seperti ini, susah ya. Nah, cara penggunaan ini ya, tangan kiri memegang handle bawah. Ini handle ada dua kan, atas dan bawah. Jangan dipegang dua-duanya. Nah, ini kalau dipegang bawah, ini enak longgar. Tapi kalau dipegang dua-duanya, susah. Pak, Bapak aja. Bapak kan sama dengan saya. Nah, langkah pertama. Langkah kedua, tarik pen pengaman. Kalau yang segelnya seperti ini gampang. Lepas. Nah, langkah pertama nih. Lepas. Setelah segelnya lepas, kalau yang kidal, yang tenaganya di kiri, masih tetap tangan kiri. Miringkan alat ini, lihat kemana ini petunjuk untuk membuka, ke atas kah atau ke samping kah? Ini ke atas, ambil nozzle paling bawah biar gampang. Nah, arahkan, berdirikan tegak. Ini arahkan 50 atau 40 derajat seperti ini ya. Setelah ini tes tekanan. Saya contohkan ada banyak ya, contohkan satu nih. Nah, berarti percaya alat aktif, baru berdiri. Tadi di 5 meter kan? Kalau pertama, tetap seperti tadi, pegang handle, tarik pen pengaman, geser, lepas tangan kiri, karena kita akan mengandalkan tangan kanan. Set, tangan kanan, miringkan, tetap, ambil lagi, nozzle paling bawah, angkat, berdirikan tegak, sama, tes tekanan lagi, ya, berdiri. Arahkan ke sumber api. Jarak terdekat 2 meter, jarak terjauh 5
meter. Kalau pemadaman di dalam ruangan, perhatikan arah angin. Kalau pemadamannya hanya satu titik, arahkan ke titik api tersebut. Tapi kalau apinya merambat panjang, lakukan pemadaman sistem menyapu. Dari kiri atau dari kanan silakan. Yang terpenting disapu tuntas, jangan ada yang kelewat. Paham? Kencang, keras ya. Ini harus diputar. Nah, putar, lepas. Kalau kidal masih tetap ini, kalau tidak kidal, lepas yang kirinya. Kanan masuk, ambil lagi, arahkan lagi, ambil 50 atau 40 derajat. Ya, tujuan 40 derajat, kalau kita lurus gini, pas ke kanan, takut ada orang lewat, jos kena matanya. Tapi kalau 40 derajat, lewat. Apalagi jangan seperti ini. Dia ngomong pas jos kan matanya buram, sana nyamperkan. Nah, jadi ini yang cair form Indonesia ya. Oke, paham Pak ya? Sekali lagi. Tangan kiri pegang handle bawah. Tangan kanan narik pen pengaman. Nah, pindah tangan, set. Nah, ambil selang. Tes kanan berdiri, arahkan ke sumber api, jarak terdekat 2 meter, jarak terjauh 5. Kalau apinya satu titik, hantam saja. Tapi kalau apinya merebar panjang, kita cara menyapu jangan kelewat. Jadi kurang sudah dipapai, terus didorong apinya sampai tuntas. Kita coba nanti bikin api rambatan ya. Jadi peluk, apinya disalamin. Ampura air mana jos ya, dekat sekali. Nah, makanya di sini harus melindungi aset kita, melindungi jari, tangan, muka kita, kumis terutama. Isi beak sebelah, ya. Oke ya. Nah, ketika sedang jalan, oh kebakaran, nggak ada apa. Oh selimut tetangga tuh ngalumuk belum cuci, ambil. Nah, di sini ada 2 cara untuk melindungi aset kita. Yang pertama, ambil ujung sama ujung. Nah, ini kan masih nongol-nongol jari ya. Kalau nutupin api, terbakar. Maka lindungi jari kita. Set. Nah, tutup. Ini kalau udah mendekat api, jangan keluar sikut, harus ke dalam. Itu yang ke-1. Yang kedua, bisa seperti nari. 4 jari di belakang, nanti ibu jari menghimpit karung. Nah, masukkan ke sini. Kita coba kuda-kuda lagi ya. Sisakan 10 cm ya, kanan kiri. Nih, himpit. Ini jangan dilekuk lagi, tetap terlentang, balik. Set. Takut ada sambaran api dari kanan, dari kiri, lipat dulu. Nah, udah ya, udah seperti ini. Baru kita jalan. Jalan jangan seperti ini. Di sana ada api, masuk jas, diumumkan lagi di masjid. Karena kita masuk 9%, ibu bapak semua di rumah punya gas. Memasak pakai gas. Dan sampai saat ini masih ada orang yang takut dengan yang namanya keberadaan gas ini. Takut apa kira-kira? Takut apa? Takut apa? Aman. Jadi 2%-nya bisa terjadi. 88% nama gasnya bocor. Dan itu ada sumber teori api. Gas bocor, datang sumber panas. Karena itu ruangan confined space, ruangan sempit. Ketika gas kumpul di suatu tempat, maka di sini kita ada tips ya. Tidak boleh dan yang boleh. Yang tidak boleh ketika bau gas, menyalakan listrik yang mati, mematikan listrik yang nyala, atau membuat sumber panas lain dengan korek api atau penerang langsung api. Gak boleh kalau bau gas. Yang tidak boleh. Yang diperbolehkan, ketika bau gas, buka ventilasi kita semua rumah. Kita menuju ke penyimpanan gas. Buka regulator. Kalau masih jorojos, simpan ini keluar ruangan yang terbuka. Jangan dicelupkan ke air. Pernah ada informasi yang dicelupkan ke air. Nah, kalau celung ke air, itu gasnya buk. Seperti teteh kalau renang, terus kentut. Ayo ngaku. Ya, tetap gasnya ke atas tetap. Ya, ketika buk keluar, gasnya numpang di atas permukaan air. Datang teori api tadi sumber panas menyala dengan bak-baknya. Nah, jadi gak boleh celupkan ke air. Yang benar adalah dibawa ke ruangan terbuka, simpan sampai gasnya habis. Tapi kalau mau, kalau masih tinggal sedikit, coloknya terus tapi kurang terel. Jadi nyoloknya sini, dia kebuang.
pakai masker kayak gitu, jangan berhadapan dengan udara searah udara, anginnya ke sana, kita cojosin biar si bocornya ke bawah angin datang ke kita. Itu menghilangkan gas. Nah sekarang di sini kasih pemahaman, rasa percaya diri kalau gas bocor. Jadi kalau gas bocor sekarang udah gak usah lari lagi ke tetangga minta tolong, padamkan sendiri. Nih kalian bocor. Gue salah kok, ada yang punya korek tokai gak atau ini? Tidak. Bocor ya. Ceritanya mungkin digigitin tikus atau apa, tiba-tiba si selangnya lepas. Datang sumber panas. Terjadilah penyalaan di dapur atau di depan pintu kita. Nah, kebetulan kita gak dapat keberanian untuk memadamkan, tapi berani nendang, ditendang. Jeng, gus, lawang panto tetangga melongo, rumah kita aman. Mitoha bea. Di mana kan parah di mitoha. Nah mitoha bea. Warisan wete. Bisa wae. Oke, nah sekarang bocor nih. Ketika sedang ada di dapur, udah yang tergampang, karena kan nyalanya di sini kan, di area aman kunci regulator. Tinggal buka kunci regulatornya. Kunci regulator buka. Nah, kalau kunci regulatornya susah dibuka, kunci regulator susah dibuka. Teori api tadi kan menghilangkan panas, menghilangkan bahan, menghilangkan udara. Kita menghilangkan bahan, gasnya bocor, bahannya tutup. Oh, bahannya keluar, sumber bocornya tutup. Nah, bahannya, teori api tadi kan bahannya ditutup, hilang apinya. Kita mah mau teori api mengendalikan udara. Tadi udara bisa direndahkan, kalau direndahkan mungkin susah nih, gak ada alat. Ada ditinggikan aja, ditiup. Nah, tiup. Udara yang ditinggikan, ya. Seperti itu. Nah, sekarang yang kedua, selang masih menempel, bocornya tapi dari bawah tumpuk, di bawah tumpuk. Nah, ini kan lebih gampang lagi, teori yang tadi buka rego, gator, aman ya. Di persen depan. Bisa jawaban. Itu nunggu nanya kita. Kapan bisa aja? Alah nama sih buka urung kene. Gitu kan. Nungguan jawaban eta. Nuhun A. Nungguan jawaban eta. Ya. Atau misalkan mau interaksi ke tetangga. Tolong kemana? Oh tenang bunya kan rencana kok bisa nanya, mohon. Pulang tiup dulu ke ibu. Atau datang si ibu ini. Si ibu kan gemoynya. Ya, mana si bu? Oh ya, ambil ini aja bu. Ya, gampang ya bu ya. Bu sini, cobain sini. Cobain dulu. Kurang enak pegangnya atas ini nih. Ini bu di sini bu. Sedikit lagi bu. Nah itu. Ibu sekarang ini bocor ya bu ya. Ibu coba latihan untuk cut. Nah, makanya terus atas lagi dikit. Nah, enak ya bu ya nutupnya ya. Dia cut diamkan. Oke, mangga ditutup juga. Oke. Tapi salah tinggi ke mas gak? Itu coba sekarang dibakar itu sendiri. Jangan saya tutup apinya. Cepat panas tangan saya. Tangan saya panas. Nah, diam. Panas gak? Gak panas. Kenapa coba gak panas? Padahal lama tadi saya aja. Taruh. Ya, sampai menuju sumber. Lihat, ini contoh yang salah. Lihat. Ragu. Pas tutup, mundur lagi. Wah, nyerang ya. Itu ragu. Atau kita dilempar ke atas. Panas. Bum. Terus gak tepat sasaran. Itu contoh yang salah. Jadi ketika salah tadi yang mundur, jangan dilakukan. Ya. Terus dilempar juga jangan dilakukan. Tapi kalau dilempar ini 50-50. Masih bisa tiba tapi tersisa lubang. Ini jangan dilakukan pengangkatan. Kalau diangkat, ini akan melebar lagi sumber api. Kalau diangkat.
Yang benar adalah bisa cari karung lain atau digeser. Nah, kalau udah tiba seperti ini, digeser agak sulit ya Pak ya. Harus pelan-pelan. Nah, harus pelan-pelan. Geser, main geser kita. Ya. Minimalkan udara. Kalau tangan panas bisa pakai kaki. Ini pinggirnya. Kaki pun juga kalau pakai sepatu, kalau pakai sandal juga bahaya juga ya. Berarti harus pakai kait tangan pelindung di. Nah, dinyatakan api padam ketika asap tidak bertekanan. Mulai mengurangnya volume asap. Cara pengambilan tidak boleh sembarangan, digiwing, nggak boleh. Pengambilan itu harus sesuai dengan posisi tadi kita melempar, ya. Dan ini ujungnya. Oke. Kalau ngambil dari sini susah tuh ya. Ada dewasa terhangkut. Jadi kita pakai kaki kanan ke kiri boleh, sejajarkan dengan drum paling depan. Nah, ambil ujung sama ujung. Lindungi tangan, mundur. 1, 2, baru lihat. Paham ya? Oke, enakan lagi dulu. Terus yang tadi, ketika ditutup mundur, nggak boleh. Yang benar adalah merunduk. Merunduk itu udah meminimalisir udara. Ya. Capek bener. Set, merunduk terus, lindungi kanan. Ya, ambil lagi. Bisa diambil seperti ini atau bisa juga seperti ini. Gak mau ngambil makanya udara atau asapnya tebal. Kita membelakangi, ambil ujung. Ya. Nah. Gitu. Paham? Oke, lakukan. Kurang gede apinya. Oke. Tutupi telapak tangannya. Oke, tarik silakan. Ya, Nah, kurang itu. Nah. Dari pertama ke lain pertama. Sangat ayo Bu, tapi saya. minyak panas Ya. dulu awal. Diambil kamu tarik. Beranian tuh. Oke, ambil ujung karung. Satu aja Bu, satu aja. Oke. Oke. Ini yang sangat tinggi. Satu itu kedua. Peruntukan CO2 tidak begitu cocok di luar ruangan. CO2 itu untuk ruangan atau di combined space di salah satu ruangan. Lebih efektifnya. Kalau di luar ruangan ini kurang begitu efektif. Kita lihat contoh sekarang ya, benar gak nih saya katakan. Yang ke satu, yang kedua, cara penggunaan sama. Karena tinggi boleh kuda-kuda seperti ini. Tahan, pegang, tarik sama. Setelah ini lepas, lepaskan ini. Tuh, ini juga repeat lagi nih. Ah, ya. Nah, dipegang ininya. Pegang ininya. Jalan sudah nyampe ke TKP. Ambil jarak 2 atau 3 meter. Ini karena berat, bisa disimpan posisi seperti ini. Ya. Jangan seperti ini gini, ya. Jangan juga gini. Jadi yang benar adalah gini. Nah, takutnya ini kan lepas atau apapun. Arahkan pijit ke bawah, satukan ke bawah. Jos, arahkan ke api. Paham ya? Coba saya kasih contoh sekarang. Gus, jalankan, ayo. Jongkok, tarik dan pengaman. Lepas. Arahkan. Tes kanan. Oke, jalan. Perhatikan sekarang. Berhenti. Tembak. Tarik dan pengaman.
kanan tinggi loh. Oke, dah lepas. Ibu kidal dah. Oke, berarti gaji tangan. Gaji tangan. Tembak. Nah, di antara kan yang saya sampaikan di luar ruangan kurang begitu efektif. Satu itu, kedua ini udah masuk ke dalam warsa juga ya, ke dalam warsa, terus di dalam di luar ruangan kurang efektif. Oke, udah Bu, cukup. Mau dihabisin tuh kalau saya enggak? Hah? Mau dihabisin. Coba yang satu lagi. Udah situ aja Bu, cukup Bu. Oke, tembak. Kemanapun, mal di Bandung, ketika sedang jalan-jalan dengan istri, dengan anak, tiba-tiba di stand, di food, di makanan, tukang seblak, ngebeleduk gasnya. Pertanyaan tadi, apakah setiap kita lihat apa yang dilakukan oleh pakai? Boleh. Dan disarankan. Makanya menempatkan aparat itu satu, dengan ketinggian 120, mudah terlihat, mudah diambil. Tujuannya, siapapun orang yang lewat di daerah itu melihat titik api, maka orang itu wajib memberikan aparat itu. Wajib juga apa? Disahkan oleh Perda. Siapapun yang lihat kebakaran di situ ada alat pemadam, alat apapun alat, maka wajib memadamkan. Jadi Bapak mau dicarekan. Bahkan Bapak mungkin dapat pujian. Waduh, lama usul Bapak iya. Oke, serang. Ayo, serang. Tidurkan biar kelihatan tidak berfungsi.